Salam sejahtera. Saya John Deacon Sihite, pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan tugas khusus selaku Ketua Badan Penasehat Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sebelum kita membacakan Alkitab yang menjadi sumber dan dasar perenungan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. O Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mengerti kehendak Allah melalui firman Allah yang kami bacakan dan dengarkan. Kami yakini bahwa Allah itu roh adanya. Maka dengan demikian hanya dengan roh Allah dapat kami mengerti firman Allah ini. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adalah diambil dari Kejadian 48 ayat 15 sampai ayat 22. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim dan ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, "Jangan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyang. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, ada seorang doktor dalam bidang teologi yang bernama Herman Hoy, yang berasal dari Pasadena, Amerika Serikat, membuat sebuah penelitian Mesir kuno tentang Firaun, Cheops yang membangun begitu banyak infrastruktur di Mesir. Dan dari hasil penelitian tersebut ditemukan nama Sop atau Saf Hotep yang adalah Yusuf. Dalam catatan Mesir kuno dinyatakan bahwa Sop
atau Saphotep yang membangun Mesir memiliki 11 orang saudara. Yusuf anak Yakub yang kemudian diberikan nama Israel membawa ayah dan saudara-saudaranya ke tanah Goshen. Tanah Goshen itu adalah nama tempat di Mesir yang merupakan tanah yang dihadiahkan Firaun pada zaman Yusuf kepada bangsa Israel untuk ditempati. Tanah Goshen inilah latar belakang konteks Kejadian 48. Yakub telah tua dan sakit-sakitan. Ia memanggil Yusuf, Efraim dan Manasye dengan tujuan untuk diberkati. Efraim anak kedua mendapat hak kesulungan. Yakub memberkati Efraim dengan tangan kanan dan Manasye dengan tangan kiri. Yang berarti Efraim menjadi suku yang lebih besar. Dan Efraim serta Manasye akan mendapat tanah pusaka saat memasuki tanah Kanaan. Efraim dan Manasye adalah cucu Yakub. Namun kedua cucu ini diangkat sebagai anak oleh Yakub, sehingga kedudukan keduanya sama seperti kedua belas suku Israel lainnya. Oleh karena itulah maka mereka memperoleh warisan tanah pusaka di Kanaan. Efraim menjadi suku besar, terlihat dalam sensus dalam kitab bilangan. Efraim menjadi bangsa yang besar dan terbukti bahwa dari suku Efraim lahir seorang pemimpin besar pengganti Musa. Namanya Yosua bin Nun yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini semua terjadi karena otoritas Allah. Otoritas Allah kita tahu adalah sifatnya yang tidak berubah atas semua ciptaannya. Kita bisa melihat dalam Kejadian 15 ayat 18. Otoritas sebagai Raja universal ini berbeda dari hubungannya dengan Israel. Berdasarkan perjanjian dengan mana Israel menjadi umat dan kerajaannya. Dan umat Israel mewarisi berkat. Keluaran 19 ayat 6. Dengan berdasarkan otoritas ini, Allah bertindak. Memilih seseorang dari kelompok, dari persekutuan yang besar. Untuk satu tujuan atau masa depan yang ditentukan sendiri. Kata utama dipakai di sini bakhar. Artinya memilih seseorang dengan seksama. Termasuk di sini pilihannya adalah Yakub, Yusuf, Efraim, dan Manasye. Dalam pilihan itu, ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat masak dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dalam perjanjian baru, kata kerja yang berpadanan dengan bakhar ini atau memilih adalah eklegomai. Dipilih untuk kemudian dipanggil sejak dari semula, lalu kemudian dibenarkan seterusnya, yaitu dimuliakan oleh Allah. Bandingkan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Menurut Hosea pasal 13 ayat yang kelima, mengenai pemilihan Allah atas seseorang, selalu berada di dalam kasih. Kata Yunani yang dipakai oleh Paulus untuk orang yang dipilih adalah proginosko, artinya mengetahui lebih dahulu. Ini menjelaskan dan menyatakan bahwa Allah Maha Tahu. Dia telah mengetahui terlebih dahulu, proginosko,
baru dia pilih, lalu dibenarkan, dan dimuliakan. Ini diterjemahkan dengan dipilihnya. Roma pasal 8 ayat 8, 28 sampai ayat 30. Tujuan pemilihan Israel yang paling sederhana, supaya umat dapat berkat dan keselamatan. Karena dikhususkan oleh Allah bagi dirinya sendiri. Mazmur 33 ayat 12. Tujuan yang paling asasi supaya Allah sendiri dimuliakan dengan jalan Israel dibentuk Allah akan menunjukkan keterpujiannya di hadapan dunia juga. Untuk memberitakan kemasyhuran nama Allah. Yesaya 42 itu. Ayat 29. Pemilihan Israel berarti pengkhususan Israel jadi umat kudus yang diasingkan Allah bagi Allah. Bandingkan Ulangan 7 ayat 6. Setiap tindakan Allah dalam bentuk pemilihan ini diterangkan sebagai panggilan Allah, yaitu dalam kedaulatannya. Allah berfirman dan menentukan kejadian-kejadian itu. Semua kejadian dan peristiwa dalam sejarah dunia ditentukan oleh Allah. Misalnya, lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu Manasye, Efraim." Kejadian 48 ayat 11. Juga ketika Yusuf melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Dalam Kejadian 48 ayat 17 sampai ayat 20. Nyata sangat jelas. Ada peristiwa, ada kejadian berdasarkan otoritas Allah. Dan bukan berdasarkan pendapat dan paham, keinginan, harapan manusia, dalam hal ini Yusuf. Makna pemilihan Israel jelas di sini sebagai sumber pemilihan ini adalah kasih Allah. Ulangan 6. Tatkala Allah memilih Israel melaluinya, ia memanggil Abraham kemudian keturunannya untuk mengakui dia sebagai Allah mereka dan hidup sebagai umatnya. Untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Veritas in veritatis. Ada keterkaitan antara kasih dan kebenaran. Kasih tanpa kebenaran akan jadi sentimental. Sebaliknya kebenaran tanpa kasih akan jadi kaku dan penuh kalkulasi berdasarkan untung rugi. Karitas atau kasih itu dan veritas yaitu kebenaran harus diwujudkan dalam berbagai dinamika relasi. Mulai dari relasi mikro, relationship di antara sahabat, relationship di antara anggota keluarga yang perlu ditata dan perlu dibina sebagai satu persekutuan yang dipilih dan juga dipanggil dan dibenarkan lalu dimuliakan. Relasi makro seperti relasi sosial, relasi ekonomi, dan relasi politik. Dinamika relasi mikro dan makro harus dijiwai oleh kasih dan kebenaran. Allah itu adalah kasih adanya. Namun Yesus berkata, bukanlah dia kasih, tapi dia berkata, akulah kebenaran. Kasih itu harus nyata di dalam kebenaran. Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam Yesus Kristus yang menjadi nyata. Yang solider dengan manusia
di dalam keberadaan manusia itu sendiri. Gereja GPB sebagai persekutuan orang yang percaya, yang dipilih dan dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan oleh Allah sejak tanggal 31 Oktober 1948, terpanggil mengungkapkan imannya, mengungkapkan kasihnya dengan saling berbagi, dengan penderitaannya dan kesakitan rakyat dan bumi pertiwi. Hal itu telah dimanifestasi, telah dikonkretisir dalam bentuk pelayanan yang nyata. Sebagai contoh di pos-pos pelayanan dan kesaksian, baik yang ada di Sumatera, di Jawa, maupun di Bali, maupun juga di Sumbawa, termasuk juga di Kalimantan dan di Sulawesi. Solidaritas terhadap mereka yang terkebelakang dan menderita, terkebelakang dalam bidang pendidikan, terkebelakang dalam bidang politik, terkebelakang di dalam berbagai hal. GPB sebagai umat yang dipilih, yang dipanggil, bukan untuk dirinya, tapi untuk dunia lain, untuk orang lain di luar dirinya. Seperti dinyatakan oleh Allah, bahwa Allah mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, tinggal di antara manusia, untuk memanusiakan manusia itu, agar manusia yang menjadi seutuhnya, manusia yang secara holistik tidak dapat dipisah-pisahkan, baik manusia sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk ekonomi, maupun juga sebagai makhluk yang berketuhanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi gereja GPB dapat mengungkapkan iman dan kasih dengan saling berbagi, dengan penderitaan dari kesakitan rakyat dan bumi pertiwi. Bahwa sampai sekarang makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, seperti Roma pasal 8 ayat 22. Inilah maksud bagi kita selaku umat, yaitu makna pilihan dan tujuan Allah memilih kita, memanggil kita, dan mengutus ke dalam dunia ini. Dalam konteks bulan Pelkes, tempat atau lokus pelayanan dan kesaksian GPB ada di mana Allah di dalam Kristus Yesus sedang bekerja sekarang ini. Allah bekerja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh tempat. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mau dikatakan di sini ialah bahwa Allah bekerja dalam semua kehidupan generasi manusia. Andai kata kita dapat kategorikan bahwa ada 3 generasi sekarang ini. Millennial generation, X generation, Boomer generation. Millennial generation umur 18 sampai 34. X generation 35 sampai 59. Boomer generation 60 sampai ke atas. Allah bekerja, Allah bertindak di dalam dan melalui mereka untuk mencapai tujuan penciptaan manusia sebagai makhluk ciptaannya. Bahkan di dalam pembacaan Alkitab, kita tahu bahwa mereka yang diberkati adalah termasuk juga yaitu X generation. Bahkan mungkin Yusuf sudah masuk di dalam Boomer generation. Tetapi di dalam hal ini, baik Efraim dan Manasye masuk di dalam generasi yang pertama, yang menjadi prioritas, yaitu millennial generation. Gereja harus memberikan perhatian dan prioritas masalah pembinaan terhadap millennial generation.
Efraim maupun juga Manasye sebagai millennial generation diberkati bukan untuk kepentingan sesaat, tapi untuk kepentingan jangka panjang, untuk kepentingan masa depan. Kita memasuki era globalisasi, era kompetitif. Kita masuk yaitu milenium yang ketiga, abad 21. Disinilah peran daripada millennial generation. Karena itu gereja Protestan Indonesia bagian barat harus memperlengkapi, yaitu millennial generation. Karena itulah yang kita temukan dalam pembacaan Alkitab tadi. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama memperhatikan bahwa ruang gerak daripada Allah atau Allah bekerja juga tidak dibatasi oleh tempat seperti disebutkan tadi. Apakah tempat itu menyangkut masyarakat yang ada di pedesaan, yang jauh dari titik kontak sosial, ataupun masyarakat yang ada di kota, atau masyarakat industri. Bahwa sesungguhnya perhatian gereja tidak hanya kepada mereka yang jauh dari titik kontak sosial. Pelayanan kesaksian gereja tidak hanya menjangkau dan objeknya adalah mereka-mereka yang jauh dari titik kontak sosial di daerah pospelkes yang jauh. Tapi juga yaitu sesama umat manusia yang ada di kota-kota besar, daerah tingkat 2 maupun juga kota madya, daerah tingkat 1 provinsi ataupun tingkat pusat ibu kota negara Republik Indonesia, di daerah-daerah industri, pusat studi atau juga kampus-kampus, rumah sakit, daerah-daerah yang lain. Itulah menjadi pusat perhatian pelayanan kesaksian GPB. Di sana kita hadirkan shalom daripada Allah. Di sana kita hadirkan shalom, damai sejahtera yang menjadi bahagian hidup mereka. Dan kita tahu bahwa hingga sekarang Roh Kudus memelihara kehidupan dan menentang ketidakadilan di semua sektor kehidupan. Itulah tugas panggilan Gereja Protestan Indonesia bagian barat. Selamat berpelkes GPB sebagai tubuh Kristus yang dipilih oleh Allah dan diutus oleh Allah di bumi bersada Indonesia tercinta ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang menyapa kami melalui firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin.